Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Kembali kita bertemu hari ini di ibadah tengah minggu ataupun tengah Rabu di gereja kita, Rehoboth Church Kelapa Gading. Bersyukur Bapak Ibu kita masih ada di acara seperti ini. Di tengah dunia di mana banyak orang tidak lagi peduli dengan acara-acara seperti ini. Mari kita persiapkan segenap keberadaan kita mau menghampiri hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Elohim Yahweh yang mulia, yang maha kuasa, Bapa Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa, dengan membawa keberadaan kami masing-masing. Ampuni kami, maafkan kami yang belum menyenangkan-Mu, kami yang belum berkenan bagi-Mu. Ini adalah salah satu upaya kami untuk menjadi manusia baru, menjadi anak kesukaan-Mu. Tolong terimalah sembah, puji, hormat kami kepadamu. Ajari kami kebenaran firman-Mu, dan yang terutama, mampukan kami menghidupi kebenaran firman. Terpuji termulialah Bapa di surga, Elohim Yahweh yang mulia, sejak kekal sampai kekal. Amin. Kau menjagai milik-Mu selalu. Kesayangan-Mu selalu. Aku biji mata-Mu, tak terbayang cinta-Mu, Bapa. Kau menjagai milik-Mu selalu. Kau menemani kesayangan-Mu selalu. Aku biji mata-Mu, tak terbayang dalam cinta-Mu, Bapa. Hari esokku ada di tangan-Mu. Masa depanku ada di benak-Mu. Tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Hari esok esokku
masa depanku ada di benakmu. Takkan ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalam hari esokku ada di tanganmu. Masa depanku ada di benakmu. Takkan ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalammu. Jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalammu. Jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalammu. Oh Tuhan, Engkaulah pelita hidupku, terang dalam jiwaku. Di dalam dunia yang gelap ini, ku perlu Engkau setiap hari. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu dan kesucian-Mu, Bapa. Oh Tuhanku, pegang tanganku ini, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan di sisi. Tetap ku akan jatuh, jalanku sesat. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, pegang tanganku ini, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan
sesat. Oh Tuhan, Engkaulah pelita hidupku, terang dalam jiwaku. Di dalam dunia yang gelap ini, ku perlu Engkau setiap hari. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu dan kesucian-Mu. Bapa, bawalah aku, bawalah aku dalam kebenaran-Mu dan kesucian-Mu, Bapa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman ini. Bapa di surga, terima kasih buat setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami, baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau selalu menyertai kami, Bapa. Bapa, dalam pemberitaan firman ini kami rindu Engkau berbicara, dan kiranya Engkau lawat kami ya Bapa dengan firman-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu, Bapa. Berbicaralah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan men-sharingkan firman tentang bagaimana mengikut Tuhan. Di sini mengikut Tuhan sama dengan artinya dengan Kristen, Bapak Ibu. Karena Kristen itu adalah bagaimana, yaitu artinya adalah mengikuti apa yang diikutinya, atau mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kata Kristen ini juga merupakan sebutan bagi orang-orang yang mengikut Kristus. Dan kata Kristen ini awalnya adalah sebagai ejekan bagi orang-orang pengikut Kristus, di mana mereka melihat bahwa mereka melihat fanatisme dari pengikut-pengikut Kristus ini sebagai fanatisme untuk mengikuti ajaran daripada Tuhan Yesus. Kristen berarti seperti Kristus. Orang atau orang yang dihubungkan dengan Kristus, Bapak Ibu. Nah, saat ini banyak orang berpikir bahwa dia sudah mengikut Kristus karena dia memakai atribut-atribut kekristenan atau mengenakan nama-nama Kristen, atau memakai kalung salib, atau mengambil bagian dalam pelayanan. Di sini mereka sudah menganggap bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Betapa naifnya kalau kekristenan seperti ini, Bapak Ibu. Sebab sesungguhnya kekristenan itu tidaklah cukup ditandai dengan hal-hal tersebut. Kekristenan seperti ini adalah
kemasannya hanya tampak bahwa mereka Kristen. Tetapi sebenarnya mereka bukan orang Kristen, Bapak Ibu. Mereka sebenarnya orang yang beragama Kristen. Nah, hidup kekristenan yang seperti ini biasanya hidup mereka bukanlah hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Begitu pula banyak yang diajarkan oleh banyak gereja pada masa kini, di mana ajaran yang diajarkan adalah ajaran yang telah merosot nilainya, yang sudah dimodifikasi dengan semangat zaman. Dan khotbah-khotbahnya itu seperti khotbah motivator, sehingga kehilangan esensi dari Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, harus ada proses penyempurnaan menuju kepada orang yang berperilaku seperti Kristus. Sehingga orang bisa merasakan perubahan yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, dengan demikian menjadi Kristen berarti adalah akan mengalami kehidupan yang lebih sulit. Sebab ia akan memasuki namanya proses penyempurnaan karakter sampai karakter itu seperti Kristus. Nah, perjalanan ini adalah yang disebut dengan kekristenan. Jadi pada dasarnya kekristenan itu adalah proses perjalanan hidup yang orang percaya, di mana untuk secara terus-menerus mengalami perubahan karakter. Sehingga bisa menggunakan gaya hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengenakan daging, ketika dia waktu ada di bumi. Jadi sebenarnya kekristenan itu sesungguhnya bukanlah agama, melainkan jalan hidup. Sebab di dalam kekristenan yang penting adalah perubahan karakter manusia yang mengenakan kodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Nah, ada harga yang mahal yang harus dibayar menjadi orang yang mengikut Tuhan. Hal tersebut adalah di mana yang pertama adalah kita harus meneladani kehidupan Yesus Kristus, yaitu hidup yang tidak bercacat, tidak bercela. Nah, dan ini adalah hal yang sangat tersulit, Bapak Ibu. Perjalanan hidup kita mengikut Yesus tidak hanya mengalami yang namanya hal-hal yang spektakuler atau hal-hal yang luar biasa. Tetapi perjalanan kita dalam mengikut Tuhan juga harus mengalami yang namanya penderitaan. Yaitu jika kita turut di dalam penderitaan yang Tuhan Yesus lakukan, maka kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Jadi ketika kita mengikut Yesus, maka kita juga akan mengalami yang namanya penderitaan. Ini adalah suatu kehormatan bagi kita, di mana kita turut di dalam menderita bersama dengan Kristus, Bapak Ibu.
Jangan mengikut Tuhan karena kuasanya, dan hal ini sudah pernah saya singgung di khotbah saya sebelumnya. Jangan menjadikan kuasanya untuk menyelesaikan masalah-masalah jasmani, Bapak Ibu. Sebab kalau untuk menyelesaikan masalah-masalah kebutuhan jasmani, orang tanpa Tuhan pasti bisa. Dan oleh tatanannya lah, maka bahwa Tuhan itu memberikan tatanan bagi manusia bahwa siapa yang melakukan atau bekerja keras, berusaha keras, rajin, jujur, maka dia pasti bisa sukses, bisa berhasil. Nah, itu sudah ada tatanannya Bapak Ibu, di mana tatanan itu diberi Tuhan kepada kita, kepada manusia, bahwa setiap orang yang menabur maka dia akan menuai. Jadi orang di luar Kristen atau orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika dia melakukan tanggung jawabnya dengan benar, maka dia akan mengalami kehidupan yang eksis, Bapak Ibu. Jadi orang tanpa Tuhan itu bisa berhasil, bisa sukses. Dan kita bisa melihat bahwa negara-negara yang tanpa Tuhan pun mereka berhasil. Misalnya China, Jepang, Rusia, mereka semuanya mengalami keberhasilan, dan negara-negara yang maju. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kemudian yang kedua adalah yang harus kita tahu bahwa ketika kita mengikut Tuhan adalah kita harus tahu bahwa hidup ini tragis, Bapak Ibu. Hidup di dunia ini tragis. Dan ini sering disampaikan oleh Bapak Gembala senior kita, bahwa hidup di dunia ini, hidup kita ini tragis. Coba kita bisa melihat ketragisan hidup ini. Salah satu contohnya misalnya anak membunuh orang tuanya. Anak mensomasi orang tuanya gara-gara harta. Baru-baru ini saya membaca berita bahwa seorang anak umur 14 bulan ditinggal mati oleh ayahnya. Nah, mereka tinggal cuman berdua sebab orang tua ibu si anak ini atau istri dari bapaknya yang meninggal ini menjadi TKW. Jadi mereka tinggal berdua. Nah, dan selama 3 hari ini si anak memeluk si ayahnya. Anaknya sudah dalam keadaan lemas karena sudah 3 hari tidak makan dan tidak minum. Nah, kita melihat ketragisan hidup ini, Bapak Ibu. Dan banyak kita mendengar cerita-cerita tragis yang kita dengar, baik di berita, media sosial, dan di media sosial lainnya gitu. Kita harus tanamkan dalam hidup kita ini, Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini, yang kita jalanin ini, kita melihat banyaknya ketragisan hidup. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saya hendak menyampaikan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, yang ketiga adalah bahwa pengharapan kita adalah kekekalan, Bapak Ibu. Nah, dari penebusan Kristus ini kepada manusia, maka orang-orang yang ada di dalam Kristus akan memiliki namanya pengharapan, yaitu
pengharapan kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan. Memang kita akan diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, Bapak Ibu. Tetapi kesulitan-kesulitan itu tidak akan pernah memenjarakan kita, sebab kita tahu bahwa penderitaan yang kita hadapi nanti tidak ada bandingannya ketika kita nanti dalam kekekalan. Ketika nanti kita mendapat kekekalan di langit baru dan bumi baru nanti. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu, ketika kita tidak mempunyai cara berpikir atau tidak mempunyai pengharapan akan kekekalan, maka kita akan mudah dibawa dunia ini untuk menjauhkan kita dari pengharapan kekekalan ini, Bapak Ibu. Padahal sebenarnya hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak salah kalau kita kaya, tetapi kita pakai kekayaan itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Sehingga ketika kekayaan itu tidak lagi bisa menolong kita, maka Allah menerima kita. Dalam Pengkhotbah, Salomo berkata bahwa segala sesuatu itu adalah sia-sia. Kita tahu bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekayaan daripada Salomo. Tidak ada yang bisa menandingi kesenangan hidup Salomo. Tetapi dia berkata bahwa segala sesuatu sia-sia. Dan akan bisa berguna ketika dia berkata bahwa takutlah akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada kekekalan yang tidak bisa tidak kita pasti mengalaminya, Bapak Ibu. Ingat cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya yang punya hidup mewah, kemudian Lazarus dalam kemiskinannya hendak mencari remah-remah di meja daripada si orang kaya ini. Dan orang kaya ini mati, Lazarus juga mati. Lazarus ada di pangkuan Abraham, tetapi si orang kaya ini ada di dalam alam maut dan dia mengalami namanya kesengsaraan. Dalam ayat 24 dia berkata kepada Abraham untuk menyuruh Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jarinya karena dia mengalami yang namanya seperti kehausan lah, karena disuruh mencelupkan air untuk menyejukkan lidahnya si orang kaya ini. Nah, kita jangan anggap sepi akan hal ini, Bapak Ibu. Di sini menunjukkan bahwa ketika orang mati, maka kesadarannya tidaklah mati, Bapak Ibu. Kesadarannya tetap ada. Dan ini perkataan ini dan cerita ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita bukan untuk kepada Anda dan pemirsa di rumah, tetapi saya sendiri juga harus waspada akan hal ini, Bapak Ibu, bahwa kita nanti mati, maka kesadaran kita masih tetap ada. Dia berkata di cerita ini berkata bahwa ada jurang yang tidak bisa terseberangi. Dia berkata juga orang kaya ini, ada 5 lagi saudaraku di tempat aku, supaya mereka diperingati
dan supaya mereka tidak masuk kepada tempat yang sengsara ini. Dia sadar betul bahwa supaya dia mengingatkan saudara-saudaraku agar mereka tidak masuk kepada tempat yang sengsara ini. Nah, Allah tidak terlalu tertarik sebenarnya dengan harta atau kekayaan kita, Bapak Ibu. Tetapi dia tertarik kepada hidup kita, bagaimana kita ke depannya, agar karakter kita bisa berubah. Dan Tuhan itu tidak pernah melihat masa lalu kita, Bapak Ibu. Dia tertarik bagaimana kita ke depannya. Dia mau supaya karakter daripada anaknya ada di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Dia ingin melihat hidupnya anaknya, agar hidup anaknya itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Jadi orang-orang yang rusak seperti kita ini, Bapak Ibu, sangatlah susah untuk diubah karakternya. Sebab kita sudah terlanjur dibentuk oleh dunia ini. Tetapi orang yang mempunyai kemauan yang kuat pasti akan diubahkan, Bapak Ibu. Nah, Tuhan sangat mengasihi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan kita adalah orang-orang yang berharga di matanya. Sebab untuk kita, Dia rela memberikan anaknya yang Dia kasih. Apalagi kalau untuk berkat jasmani saja, Dia pasti memberikan kepada kita. Tuhan itulah yang selalu berdaulat di dalam hidup kita, di dalam setiap situasi, di luar hidup kita atau di dalam hidup kita. Seharusnya kita tidak akan pernah khawatir atau takut dengan setiap kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun. Dan saya mau katakan bahwa Allah selalu ada di dalam semua kondisi yang ketidakmungkinan itu, Bapak Ibu. Dia tahu keberadaan di dalam hidup kita, kelemahan hidup kita. Dia tahu kita dalam ketakutan, dalam bahaya. Sehingga dalam hal tersebut Dia bekerja untuk menyatakan kuasanya, karena Dia adalah Allah yang bekerja dalam segala sesuatu. Hidup kita ini tidak ditentukan oleh manusia, tetapi hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Keberadaan kita, keberhargaan kita di mata Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh perlakuan orang terhadap kita, Bapak Ibu. Apakah perlakuan mereka itu menghina kita atau perlakuan mereka itu merendahkan kita, itu tidak ada pengaruhnya. Keberhargaan kita di mata Tuhan adalah semata-mata karena Dia mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Kenapa kita harus memberikan hidup kita secara sepenuhnya kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa Dia adalah puncak dari segala kuasa. Karena Dia adalah puncak dari kekuatan, karena Dia adalah puncak dari segala kemuliaan. Karena Dia Allah dari dulu dan sampai sekarang, Dia adalah Allah yang berkuasa dan mulia, Bapak Ibu. Saya akan menantang kita, termasuk kepada anak-anak muda ini, di mana ketika engkau mau diubahkan, maka Tuhan akan bisa memakai engkau secara luar biasa. Tuhan secara pribadi setiap hari dan memberi diri untuk belajar firman, karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi pegang omongan saya ini bahwa ketika engkau mau diubahkan, ketika engkau mau diproses, maka Tuhan akan memakai engkau secara luar biasa. Terima kasih.
Amin buat firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa firman ini sudah menegur kami dan Engkau sudah melawat kami melalui firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus ada bersama kami dan bersama pemirsa di rumah, dan firman-Mu ini senantiasa yang bisa mengubahkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.